والصلاة والسلام على حامل الملة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. أما بعد. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang saya hormati para habaib, khususnya Al-Habib Khirit bin Ahmad Al-Haddad, juga yang terhormat para kiai, para pinter, para guru-guru ngaji, para tokoh-tokoh masyarakat, para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, khususnya yang terhormat Al-Ustadz Mahrus selaku tokoh agama, Al-Ustadz Musta'in pengasuh Yayasan Al-Ishaqi, Al-Ustadz Hadari pengasuh Surah Miftahul Ulum, Al-Ustadz Dahruji selaku tokoh agama, Al-Ustadz Mahalli pengasuh Yayasan Mambaul Ulum, juga Al-Ustadz Marju'i yang selaku perwakilan dari Sohibul Bait, Sohibul Hajah, yang telah mengundang saya hingga saya bisa sampai kedua kalinya di Paret Saleh ini. Juga yang terhormat Ibu Matirah ya selaku tuan rumah sekeluarga. Juga yang terhormat Pak Kades Haji Usman, Kades Bupadi, juga Pak Ustadz Sudirman, Sekdes Desa Padijaya. Juga yang terhormat sesepuh kita Abah Haji Abdul Basit. Juga yang sangat spesial yang saya hormati kedua mempelai, yaitu saudara Supriyadi dan Ummu Kulsum. Mudah-mudahan kedua mempelai oleh Allah jadikan pasangan yang sakinah mawaddah rahmah, diberi keturunan yang soleh dan solehah. Begitu pula kita semua. Yang terhormat para undangan hadirin hadirat dan kawan-kawan kelompok hadrah, para adik-adik sekalian yang semoga kita hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah untuk kedua kalinya saya bisa ceramah lagi di Paret Saleh ini. Tidak salah, dulu pertama 7 atau 8 tahun yang lalu. Mungkin ibu-ibu masih ingat nama saya, Bu? Siapa namanya, Bu? Nggak kenal ya. Udah ditulis tuh. Siapa namanya? Ada tulisannya nggak? Ada. Dihafalkan, Bu. Simpan dalam hati. Dibawa dalam mimpi. Sampai mati, Bu ya. Namanya Atoillah, tapi kalau di media sosial, Bu, di Facebook, Instagram, TikTok itu Ustadz Sahrukan. Boleh diikut ya? Ustadz Sahrukan tulis, TikTok ada untuk dakwah, di Instagram tulis Ustadz Sahrukan. Istri saya, Bu, namanya Ustazah Sahrini. Kalau YouTube saya mau dengar ceramah-ceramah, tulis Ponpes Al Jihad Pontianak. Silakan di subscribe, like, comment, and share. Oke, guys. Ngeding kopeng guys. Mari tak ngantuk teritan gini. Pakai bahasa apa nih, Kak? Bahasa Madura atau bahasa Indonesia? Atau bahasa India, Poron? Bahasa India? Dikira tak tahu aku kali ya. Dilne ye kaha he dil se, mohabbat ho gaye tumse. Joti chale he, deule chali kutu bare berjahi capit tahi tahu tempe. Pokok bahasa dia pakai hehe, tahe. Alhamdulillah kita berada di sini di rumah Ibu Matirah Ustadz Marju'i keluarga dalam acara pernikahan Supriyadi dan Ummu Kulsum ya. Saya udah kenal Supriyadi dulu ketika ceramah di Pondok Pesantren Munggu Mas ya. Baik, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba.
Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kebun Allah pangkihu menikahlah kalian. Hei bujang-bujang lapuk yang belum kawin, cepat kawin sebelum kiamat terjadi. Nanti kalau kiamat terjadi kalian belum kawin, kalian tak milu, rugi. Tak langkung dengudan sebuah orang nak banyak dan goda ni jadi bujang lapuk. Ki munduk salah. Cek macam kitab salah. Kitab tertulis ki an-nikahu sunnati. Ken salah mecah. Cek berban munduk asaren. Asaren kiai nerang aki asaren. Tak yarte aki, tak harkate. Ketika preman salah mecah. An-nikahu sunnati. Baca an-nikahu santai. Tak biniongku. Coba dalam kitab, ani kau santai. Mangken bener munduk tretan ki. Acer bener. Jangan seperti saya dulu ketika mundur eta betah. Eta betah. Nikah beda santri. Kitimin eta betah dulu ini wajib bahasa Arab. Ada program seminggu sekali wajib bahasa Arab. Kalau ndak berbicara bahasa Arab, Bu, catet Bu, hukum. Akhirnya ketika beda keamanan lebat bahasa Arab. Tahu nih bahasa Arab, pokoknya bahasa Arab. Ketika beda keamanan, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Korla bahasa Arab, selamat. Keleresan Pak boleh. Kebetulan beda santri atau kar. Akhirnya keamanan nanya, "Limada tata kosong?" Ma atokar, ngapa kau gelai? Jawab, santri ini kata oning bahasa Arab, seoning cuma situng hada. Anu sak hada, dema hada, bingko hada. Cuma tahu hada artinya ini. Hada dema hada kiji. Corona. Nih. Untung corona semakin lekar seguni. Andaikan kemarin ditangkap saya ini, korong, betok bingung saya nih kak, aku bingung corona nih kak. Ongkuan, betok corona, mencret corona. Leres tak leres? Engki, pilek corona, kekende dipungkan nyur corona. Tepat ke corona, kita berak motor corona. Kamu sebener corona nih keteritan. Sampai takobi terlebih ke corona. Suami istri tidur. Ketika istrinya tidur, suami dekat-dekat mau meluk bini. Kena istri, jangan dekat-dekat bang. 3 meter. Yokor 3 meter. Jadi kalau suami mau nyium istri, nanti Supriyadi kalau nyium istri tak boleh langsung pakai kaju kui. Takobi corona. Biumu kulsum yokor 3 meter. Laku ibeles bi Supriyadi. Kulaku Supriyadi mitong bese, ngetong obeng. Ketika Supriyadi mitong obeng, kulsum mak nyeman. Apa jawab Supriyadi? 3 meter. Bu ibu ngolati obeng biru. Jangan takut berlebih. Kantoh ketika corona bede masjid toto. Punten gi. Semuanya ndak ada tutup. Sekubu padi. Masya Allah, berarti imannya orang kubu padi hebat. Sama kalau di Pontianak ini, yang mantap-mantap tuh orang Pontianak Timur dengan Pontianak Utara, Siantan dan Tanjung Raya. Itu ndak ada tutup masjid. Hebat, imannya kuat-kuat, kan meleng. Aku minta percaya oleh Tanjung Raya coba. Empat pernah antar ke Tanjung Raya, jembatan tol kisah. Kan bersimpang 4. Makai beda lampu merah tak berlaku di Tanjung Raya, santai. Makai beda polisi, santai. Celah lampu merah pada polisi, lebat. Ditangkap oleh polisi. Hei, kau tak lihat tuh ada lampu merah? Lihat pak. Ngapa kau lajak? Tak lihat. Lihat pak. Ngapa? Aku tak lihat ada bapak. Ring Tanjung Raya dilawan. Lakun lebat boleh tangkap boleh polisi. Tangkap tanya aki. Hei, ngapa kau kemarin kau melanggar? Sekarang kau lagi melanggar. Kau nggak tahu ke artinya merah tuh? Tahu nggak? Tahu pak apa artinya? Merah tuh pak artinya berani. Makanya saya lawan pak. Saya berani. Tak takut.
Ini Masya Allah, warga Kubu Padi hebat nih, hebat. Masjid tidak ada tutup. Kalau di tempat saya, tidak ada tisu sini nih, melo. Itu kalau saya ceramah di kampung lain tuh beda tisu, beda kipas. Olah tandi kipas kena. Kalau tahu saya tak oleh kipas ngibe dari Roma beda telok. Baru posang-posang. Tak lakong kerja gimana tak ngantuk lagi. Kalau bapak ibu ngantuk benih oleh ilmu, oleh jahil segelas. Engki muncul nu walet sekilo 15 juta, muncul panjenengan sekilo, saya rasa mengenal. Nih kalau Sungai Jawi luar tempat saya Pak Bu, saya hitung-hitung ya, ada 7 masjid tutup. Ya, banyak masjid tutup di Pontianak. Pertanyaan saya, ada enggak Bu? Bener kan Bu? Pasar tutup. Bener Bu? Enggak ada. Ibu pernah enggak nonton di TV atau di HP? Orang sholat di masjid jaga jarak. Bener ada? Bener kan? Bener punten. Pasar jaga jarak. Bener? Enggak ada. Banyak orang gara-gara corona takut berlebihan. Ke masjid takut, ke pasar berani, ke masjid takut, main rumah tetangga berani, ke masjid takut, berangkat kerja berani. Memangnya corona cuma ada di masjid? Ini kebodohan bini biasa dah. Ya, ibu pernah tidak melihat perempuan muslimah pakai masker tapi tak kodungan? Beda. Beda apa banyak? Banyak. Pakai masker tapi tak pakai jilbab. Bu, perintah dokter pakai masker kau ikut, tapi perintah Allah nutup aurat pakai jilbab tak ada kau ikut. Iya, kau selamat dari corona, tapi kau tak selamat dari neraka. Hati-hati Bu. Ya, sampai-sampai kemarin nih kaki gara-gara corona orang pinter jadi gendeng. Ini gara-gara corona, orang pintar jadi bodoh. Kemarin malam robok-robok. Wah, ini mantap, bisa 2 jam ini. Pemajuan boleh kena. Coba lu. Maju. Pak Kades cek beri, Pak Kades banyak kipas compol. Seorang Pak Kades. Biasa ketemu Pak Kades nih. Nih ya, gara-gara takut berlebihan ke corona hingga melupakan Allah, orang pinter jadi bodoh walaupun profesor doktor. Malam robok-robok kemarin saya ceramah di Mempawah, diundang oleh Bang Haji Husni Tamrin, Panglima Melayu, Ketua Melayu Mempawah. Di situ hadir Pak Bu pejabat-pejabat, macam-macam pejabat. Ketika saya datang Pak Bu, saya mau salaman, saya berikan tangan, saya mau salaman begini, mereka tidak mau. Enggak Ustaz, enggak boleh. Salaman corona begini Pak Ustaz. Oh, ngacik tombo. Akhirnya saya pun salaman seni ke Pak. Betombo. Ngaring gendeng. Salaman begini enggak mau, begini mau. Betombo. Akhirnya ketika saya udah duduk, saya tanya salah satu pejabat, "Pak, tadi ketika saya mau salaman begini, kenapa Bapak enggak mau?" Bahaya Ustaz. Takut di telapak tangan Pak Ustadz ada corona, bisa nular. Terus ketika saya salaman begini, kenapa Bapak mau? Kan kalau ada corona bisa nular, bodoh. Betul. Sampai-sampai ntar ke Pontianak, ntar ke bank, ntar ke Indomaret. Biasanya orang kalau masuk Indomaret buka labeng Indomaret pakai telapak tangan, senikah. Gara-gara corona, pas takut tak muka pakai ini nih, pakai cengkol. Bener pakai sokok. Cek gendeng aku. Ku tak mau naik kaca di Indomaret pada corona, nular. Jadi anggap biasa, ingat Pak Bu. Ingat yang beri penyakit siapa? Yang beri penyakit Allah, yang beri obat, yang beri kesembuhan Allah. Dekati Allah, bukan malah menjauhi Allah. Makanya tadi kata Allah, fankihu, menikahlah kalian. Bujang-bujang lapuk yang belum kawin cepat kawin sebelum kena corona. Beri corona lagi. Virus corona tak terlalu bahaya Bu.
Boleh bu, virus yang lebih berbahaya dari corona yang bisa merebut suami ibu namanya virus Marcona ben Marlena. Mun virus Marcona habis bu direbut bu. Jadi kata Allah, fankihu, menikahlah kalian. Dalam hadis Nabi menyebutkan tanakahu takatharu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Tabun Nabi, tanakahu, menikahlah. Setelah menikah, hei Supriyadi Ummu Kulsum, udah akad nikah, apa kata Nabi? Takatharu, banyak akabai anak. Banyak sum. Kenapa? Apa kata Nabi? Kenapa disuruh banyak buat anak? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku bangga, aku senang melihat umat Islam jumlahnya banyak di hari kiamat. Cendek kata kelimbian. Ikal tak kali bodoh orang masukkan tuh, Pak, Bu, ayo ikut KB. Mun bodoh orang masuk ikut KB ke bela bu, paling ngoning, Pak, saya bukan ikut KB, masuk KB. Pemalam Pak, ke bela. Tak ketemu mana. Ikal tak kali pancendengan, Bu, Pak, tidak ada firman Allah, tidak ada hadis Rasulullah yang menyebutkan anak cukup 2, enggak ada. Tabun Allah dalam Quran fantashiru, tabun Nabi Muhammad dalam hadis takatharu, banyak akabai anak. Apa boleh musim ocen di Supriyadi keding di. Tapi tak eding kaki di. Nundu dekinan du. Santai di. Beri jamu, bebek telur bebek telur, kopi sekilo. Insya Allah kelengar. Perbanyak buat anak, nyaman tak bu? Kalau bapak ibu punya anak, kadang-kadang orang nih tak kali. Anak cukup 2, akhirnya punya anak ongku 2 pak. Situng dengan situng aja hilen. Saya rasa ketempian bu. Tapi kalau bapak ibu punya anak banyak, nyaman. Anak 6. 1 jadi penceramah, 1 jadi pemimpin sholawat, suaranya enak kayak Habib Hidir. 1 jadi dokter, 1 jadi tukang bangunan, 1 jadi polisi, 1 teti maling. Nyaman. Mun beda acara imtihanan madrasah tak usah ngundang saya. Tinggal telepon putra setetik penceramah. Cong mulai ke Pare Saleh cong. Anak apa bu? Beda imtihanan kaki acara mah siap. Beda acara berselawat. Telepon putra setetik keluar selawat. Mulai selawat. Abang ngono compo, ada anak yang jadi tukang sakit, ada anak jadi dokter. Motornya tangkap polisi, ada anak jadi polisi. Tak andi bese. Beda anak setetik maleng. Nyaman. Punten kerja-kerja lagi, muka-muka saja putar panjenengan tadi putar soleh-soleha. Jangan mau kan ada pantun, kan? Apa ini, apa itu, banyak bini, banyak kutu. Anak cukup 1, banyak anak, banyak rezeki. Begitu kata Allah, fankihu, menikahlah kalian. Menikah sareng serah Pak Bu. Ma qabalakum minan nisa, menikah kalau bendeng bini sebagus. Maksud reng bini sebagus napa? Dijelaskan lagi oleh hadis Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Menikahlah kalian, carilah istri. Begitu pula perempuan, carilah suami, lihat 4 perkara. Jadi kalau yang mau kawin, lihat istri, lihat calon suami, 4 perkara. Yang pertama, 5 liha. Cari istri, cari suami, sesoki. Sebanyak obengah, sebanyak kebun ketah, sebanyak kebun sawit. Tapi ingat Pak Bu, tidak pasti kekayaan itu memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Betapa banyak orang kaya, betapa banyak artis-artis kaya, hancur rumah tangganya di tengah jalan. Banyak tak banyak artis bercerai? Banyak kurang apa artis legend soki. Jadi tidak menjamin kekayaan itu. Makanya yang soki-soki, yang kaya-kaya, cerek-cerek, ingat harta kita tidak kita bawa mati. Bu, Pak, istri Bapak tidak akan dibawa mati.
Kadang-kadang suami ibu bilang gini, sayang, cintaku padamu sehidup semati. Bohong. Cintaku padamu sehidup semati. Akhirnya ketika ibu mati, jangankan masuk dalam kubur, entar kejeding takut. Jong-jong terakhir kok kejeding, arah apa pak? Takut jerongkong ngembut. Katanya cinta sehidup semati. Akhirnya ketika istrinya meninggal dunia, sudah dikuburkan. Akhirnya di atas kubur suami ibu ngipas bu. Kuburan istrinya kipas bu. Kipas. Akhirnya berdereng kampung lebat, masya Allah. Ini suami sayang istri sampai istrinya meninggal dikipas kuburannya. Kebetulan lewat kawannya. Yang mana kawannya tahu. Kau tak mungkin kau ngipas kubur bini itu karena kau sayang. Enggak, pasti ada udang di balik bakwan. Aku tanya, bang, kau ngipas kubur bini kau ngapa? Apakah kau sayang bini? Tidak. Ngapa kau kipas? Ketika bini aku hampir meninggal dunia, dia berpesan wasiat, bang, kalau nanti aku mati, abang boleh kawin lagi, tapi nunggu kuburan aku kering. Makanya aku kipas biar cepat kering. Sabi nih boleh. Saya tak berani Pak Bu. Ketika saya nanya ke Syahrini, bu istri saya, Syahrini, bolehkah aku kawin lagi? Tak jawab bu, hanya begini. Tak bengar saya pun tak kayak beliau ku. Tak jawab. Ya. Makanya jangan pelit-pelit, ingat. Nikah kanto biasa beda maulid pok compok bihubi sebeda. Beda ki. Pak Bu, cek tong bitongan kakui Nabi Muhammad. Cerek kakui Nabi Muhammad. Tor kadang mikir, mun beda maulid compok, aduh kayak mikir, deking kok mun amulud ngabi 5 juta. Aduh injek kah? Kangkui Nabi Muhammad tong bitongan 5 juta cerek. Motor Vario anak kan 20 juta beli. HP anak Samsung kan 5 juta beli. Untuk Nabi Muhammad 5 juta kikir pikiran. Bagaimana akan dapat syafaat Nabi? Saya pernah ceramah bu. Ada orang datang ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Saya dari Tanjung Raya 1. Terus saya diutus oleh nenek-nenek janda umur 70 tahun lebih Pak Ustaz untuk ngundang Pak Ustaz. Oh Masya Allah, ini nenek kaya, orang soki. Bukan Pak Ustaz, dia orang tak andi Pak Ustaz. Rumahnya kecil dari kayu, mereng Pak Ustaz. Acaranya acara besar apa bihubi, apa acara kecil, apa acara besar? Boh, acara besar Pak Ustaz. Yang diundang kadang-kadang 500-700 orang. Habib Toha sudah pernah ceramah, Habib Fahmi udah pernah ceramah. Sekarang giliran Ustaz. Nenek nyuruh saya untuk ngundang Pak Ustaz. Ya siap, insya Allah nanti saya datang. Ketika udah nyampe waktunya saya berangkat bu. Saya berangkat, saya masuk ke rumah orang bagus compon. Rumahnya besar. Saya tanya, ini rumah siapa? Rumah saya Pak Ustaz. Nah, rupanya rumah orang yang datang ke rumah saya, perwakilan dari nenek. Oh rumah Pak Haji. Iya Pak Ustaz. Kenapa saya tidak masuk rumah nenek? Mana rumah nenek? Itu Pak Ustaz. Saya lihat kecil rumahnya bu, kecil, mereng dari kayu. Kenapa saya tidak masuk rumah nenek? Karena kata nenek malu Pak Ustaz. Todus rumah nenek kecil, coba boleh Pak Ustaz. Makanya minjam rumah saya untuk ngormat Pak Ustaz. Nah, saya tidak mau. Semuanya pindah ke rumah nenek. Pindah. Akhirnya saya pindah Pak. Ketika saya pindah, ya namanya nenek tak siap, tidak menyangka, tak ngerah bahwa saya akan masuk ke rumah beliau. Ya ketika saya masuk, ya Allah bu, banyak gentong bu, celana kato, kotang, gentong pak, celana tak siap. Akhirnya setelah saya ceramah, makan, habis makan saya panggil nenek, nek, sini nek, ini nenek ngadakan acara maulid Nabi besar. Ini pada waktu itu ramai yang datang, kurang lebih 700 orang. Lebih ramai dari ini, 2 kali lipat ini. Nenek ngadakan acara maulid Nabi besar kayak gini tiap tahun. Iya Ustaz, tiap tahun. Nenek dapat uang dari mana? Apakah ada orang kaya yang membiayai atau dari duit pribadi? Loh, duit pribadi Ustaz. Nenek kerja apa? Saya Ustaz jual kuringan.
di depan gang. Kadang-kadang untung 20.000, kadang 30.000. Tiap hari saya nabung Ustaz, nabung 20.000, kadang-kadang 30.000, kadang-kadang 50.000. 1 tahun saya nabung, rela saya tidak bangun rumah, rela Ustaz saya berlebaran tidak beli baju baru. Yang penting tiap tahun saya bisa memperbesar acara Maulid Nabi. Yang penting tiap tahun saya bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Lalu saya tanya si nenek ini, kemarin 12 Rabiul Awal 12 Maulud, nenek di masjid ada acara. Ada Ustaz, nenek nyumbang. Saya nyumbang 1 juta. Ibu mau maulid masjid nyumbang apa, Bu? Nyumbang telur beli. Jangan telur beli, Pak. Kayak rumah mertua saya, rumah Syahrini itu, Bu, di Peniraman, Bu. Itu tak libur kalau Peniraman, Pak. Tak usah toro. Itu kalau pada acara maulud, jompon mertua, ini rumah mertua, 1 rumah wajib ngirim 10 kotak ke masjid. Nasi 10 kotak. Di sini sama. Enggak ada. Mulai gitu. Bagus. Jangan di kota bagus ini. Kalau di Penirang tuh 1 rumah wajib ngirim 10 kotak. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Dari rumah ngibet telur, mulai ngibet ajem. Depan ke jompo, alhamdulillah, tang telur netes. Meni tetes ani lore. Teporop. Jadi, nenek, kemarin 12 Maulid, nenek ke masjid ada nyumbang. Nyumbang Ustaz, saya nyumbang 1 juta. Saya cokoco nenek, saya gejein, Pak. Nek, kan udah cukup, Nek. Maulid Nabi 12 Maulid kali sini udah cukup. Nggak perlu ngadakan Maulid di rumah. Dengan santainya nenek menjawab, Ustaz, kalau Maulid Nabi di masjid, Nabi Muhammad cuma masuk masjid. Makanya Pak Ustaz, saya ngadakan Maulid di rumah agar Nabi Muhammad masuk ke rumah saya. Karena ada riwayat Pak Bu menyebutkan, barang siapa membaca sholawat Nabi, Nabi Muhammad hadir. Tadi ketika baca sholawat, serakal mancing. Anak apa mancing? Bener apa mak mancing kan? Apa? Karena Nabi Muhammad ragu, Pak. Nabi Muhammad hadir. Kenapa kita tidak bisa melihat hadirnya datangnya Nabi Muhammad? Mata luar kita bisa melihat, tapi mata hati kita buta karena banyaknya dosa hingga kita tidak bisa melihat datangnya Nabi Muhammad. Itu begitu. Bayangkan nenek. Akhirnya setelah saya nasihati nenek, amit, Nek, saya mau pulang, Nek. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau cium tangan Pak Ustadz. Ya, mau cium tangan saya, Bu. Saya mau bandeng bini, tidak mau salaman, Bu. Tak mau. Kecuali seratin. Keja. Akhirnya oleh nenek dicium tangan saya. Udah cium tangan, beli cuma tangan, Bu. Sampai sini lo colok yang cium, Bu. Allah, rosak kamu kan. Setelah cium saya, Pak Bu, pas mau keluar amplop. Cuma amplop benih dari kocek sampai keluar, Bu. Kutabek celo. Diterima, makanya Bu, Pak. Corona ini bahaya. Nanti mana bila saya acara, beda salaman dengan saya, asalaman langsung. Bahaya. Takut corona ngalle. Cara dekatin apa malah corona tak ngalle? Salaman harus pakai lapis, ngeding. Pada mbak bini, beda lapis Mun lapis tepes tembus, mun tebel tak kira tembus. Kalau malah dia semua. Saya amplop ndak mau amplop saya. Benar, kun tak mau. Esena tidak jumlahnya. Ngeding piano saya jumlahnya. Makin beda amplop esena saya guna apa? Tak boleh. Saya udah diajarkan oleh guru saya, Cong. Engki bib, kakek mun acara apa ikhlas, Cong. Engki. Alhamdulillah saya ajar ikhlas. Diberi amplop alhamdulillah. Ndak diberi amplop inna. Salah boleh. Kadang-kadang ini ada Pak Ustadz ndak ikhlas. Aduh, mun mimpin tahlilan, saya ngoncang tahlilan reng soki. Saya ujung rame 300 orang. Mikrofon sonah nyaman salona. Aduh, Ustadz mimpin tahlil semangat nyareng. Kenapa? Karena saya ngonceng reng soki. La ilaha illallah di depanku cukup ayam. La ilaha illallah. Amplopnya pasti lumayan. Karena saya ngonceng reng soki.
Tapi mau ngecengreng miskin, ya Allah, Pak Ustadz mimpin tahlil ngantuk. La ilaha illallah di depanku, ubi kayu. La ilaha illallah, amplopnya pasti 5.000. Makanya jangan tongbitongan, jangan rek-cerek. Nggak malu tanya dengan nenek tadi itu. Orang tak andi pak mulut besar-besar, ingat Pak Bu? Panjenengan pernah mereng ki, orang sa mulut ibu jompo kelakuan bangkrut beda. Lastari amolot tiba-tiba kelakuan jual jompo beda. Jual motor, jual bini nak beda. Nggak ada Pak. Tidak ada cerita Pak yang lampau di bangkrut, tidak ada. Olah bade kata Pak Haji bangkrut, tanya ki Pak Haji, anak pembian bangkrut, kula bangkrut karena benar ya sedekah. Bade cerita tak? Tidak ada. Yang banyak cerita tuh ya, orang masen jatuh miskin, orang pelit banyak penyakit, makanya cerek. Ini bodoh cerita Pak Buhi. Bodoh orang suami istri ini kecerek, seumur odi tak tuman sedekah, seumur hidup tidak pernah bersedekah. Hanya saja dia pernah bersedekah serabi, oning serabi poton. Kebetulan istrinya goreng serabi, ikro payangka situng poton jeleng. Sedekah aki kering miskin ikhlas, kija poton ikhlas. Akhirnya dia bersedekah ke fakir miskin, serabi jeleng, serabi poton. Dapat berapa hari suami istri ini meninggal barengan. Malaikat bertanya, ini kan mun orang asedekah, nanti napa saya sedekah panjenengan bisa meselamat ikubur Bu. Akhirnya ketika malaikat bertanya, "Marabbuka? Siapa Tuhanmu?" Tak bisa aja jawab laki bini, neng. Padahal ketika itunya penter aja jawab, kubur tak bisa. "Man nabiyuka? Siapa nabimu?" Enggak bisa jawab. "Ma kitabuka? Apa kitabmu?" Enggak bisa jawab. Akhirnya malaikat mungkar ngocak ke malaikat nakir, "Kir, apa kar?" Kan malaikat mungkar Pak. "Kir, Arya tak bisa aja jawab Kir. Tokol Kir, siakar." Mengeluar pecot malaikat nakir. Ketika pecot Pak Bu, pecot. Tiba-tiba bedah ada sebuah benda bulat celeng ngaper. Tangkis. Keker pecot malaikat. Keker. Atanya malaikat mungkar. Apa Kir Pak keker pecot? Tak tahu kok Kar. Iling jeling. Ku tak beda serabi poton. Tanya kiro pada diusut-usut. Ini ketak toman asedekah, gara-gara asedekah serabi potol ikhlas. Berselamat kubur. Napa boleh panjenengan asedekah amplop tebel? Selamat. Beri coba kubur, corona aman. Jadi kalau ingin menikah Pak Bu, yang pertama cari istri, cari suami, 5 liha sesoki. Tapi ingat, tidak pasti kekayaan itu menjadikan seseorang bahagia. Yang kedua, jika Bapak Ibu ingin menikah, cari menantu, cari suami, cari istri, li jamaliha, cari yang cantik, yang perempuan cari yang ganteng. Ini pintar Supriyadi, cari Ummu Kulsum yang cantik. Ummu Kulsum pun pintar, cari Bang Supriyadi yang ganteng. Tapi ingat, tidak pasti kegantengan, kecantikan itu membuat bahagia dalam rumah tangga. Betapa banyak orang cantik, betapa banyak orang ganteng, hancur rumah tangganya di tengah jalan. Lihat artis-artis itu contohnya. Ya artis dinatin Pak Bu, dinatin. Ganteng-ganteng, banyak artis bercerai. Makanya lebih bagus ini kata tering coba ongkul ki. Tapi panjenengan mun akabe nyari secoba, aman. Mun panjenengan Pak katu raji-rajin Pak, aduh susah Pak. Keluar malam kol beluk malam itu rok bunte takut berdepan apa tangki kan? Mun coba aman. Kangkok keluar ke TV aman. Lebih bagus setiap coba. Mun rajin aube. 17 tahun cantik. 50 tahun agak cantik. 70 tahun coba kero jelek. Mulai coba tahu 17 tahun coba 50 tahun pakun coba 70 tahun tambah tahu. Makanya jangan sombong.
Aduh, kadang-kadang bu ibu mentang-mentang soki radin sombong. Pola nanti geleng emas du bolo kena. Acara intihan, acara bin kabin pengajian pas yang kui kapi. Lengan gagan sebolo, lengan kacir sebolo. Ketika berde panitia, atuh nasib pas yang ka. Engkau kita oleh. Kembali ketela geleng banyak. Berdiri kantor ngai jawi. Pola nanti kalung emas. Nih seguni kau dengi buka. Aduh cek panas kena panas. Sama dengan bapak-bapak ini. Aduh pola nanti motor NMAX buka bungkus. Aduh lebar jalan tak kerlenun tak permisi tak assalamualaikum. Padahal munyin motor tak nyaman. Semakin banyak munyin motor tak nyaman. Napa munyin? Dit kredit. Coba kedingnya sekredit ku tak munyin nggak nikah. Dit kredit. Bodoh boleh saya tak nyaman munyin jam minjam. Kalau motor saya cantik. Saya di rumah punya motor NMAX punya, PJX punya. Kalau enggak percaya nanti Bapak Ibu ke Pontianak, silakan singgah ke rumah saya. Kopengah simpan di knalpot motor saya. Maunya lelebur. Napa maunya? Nas lunas. Makanya jangan sombong-sombong, Bu. Mentang-mentang ratin, mentang-mentang idong mancung, lalu ngomong begini, sekupu padi kena ayo. Sekupu padi. Cuma tang elong sepaling mancung. Engki sekupu padi nyampe Arab paling keni. Saya ini pernah mondok di Arab, di Yaman dengan Habib Toha Al-Jufri. Sebelum saya mondok ke Yaman ke Arab, saya merasa hidung saya ini paling mancung sepontianak. Ketika pesawat terbang mendarat di Yaman di Arab, labang buka. Ketika saya melihat elong ring Arab, astagfirullah, hidung saya separuh pun tak depak. Saya mikir-mikir, kenapa orang Arab hidungnya mancung-mancung ya? Akhirnya saya oleh jawaban. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin hidungnya mancung, norok orang Arab. Kenapa orang Arab hidung mancung-mancung? Karena orang Arab mau nangis etaje. Etaje. Mau neng kubu padi beri etaje etapet. Mancung ke dalam. Yang ketiga, jika ingin menikah, cari menantu, cari suami istri. Yang ketiga, lihasabiha. Cari calon istri, calon suami yang keturunan darah biru, yang nasabnya bagus. Makanya Pak menikah itu betul-betul cari namanya juga pengaruh tuh nama yang bagus. Ya, bener yang bini Radin di satu tempat nggak usah sebut kampungnya. Radin Pak Bu, kena mana munyit. Orang matur macam nama, bener nama Sanggan. Billahi bener Sanggan. Saya pernah Al-Fatihah almarhum Sanggan. Pas tabel sekali Sanggan bin Pereng, bin Cekocek, macem-macem. Beri nama apa bener. Nanti Subriyadi ben Kulsum. Mau nanti nama, mau nanti anak paling nama, jangan beri nama sendiri Pak. Saya punya anak telok, ya bini sedaja. Ini hampir nomor 4 nih, hampir lahir yang keempat sehari ini Tuwaki. Mudah-mudahan punya anak laki-laki Pak Bu ya. Ini anak saya 3, satu pun tidak ada seberi nama sendiri, tidak ada. Padahal banyak orang minta nama ke saya, tapi anak saya sendiri tidak seberi nama. Ini anak yang nomor 3 yang lahir, saya telepon guru saya yang ada di Yaman, di Arab, ibadah. Saya telepon Bib, saya punya anak yang ketiga, laki-laki atau perempuan? Perempuan Bib minta berkah nama, beri nama Fatimatus Zahra. Siap Bib. Orang semakin tak boron. Kalau namanya anak nama-nama Arab tak boron, kampungan Maisaro, aduh kampungan Maisaro. Hotijah, yo. Beri nama apa? Desi Ratnasari. Engki mun Desi Ratnasari compon Jakarta cocok. Kita nyaki Desi Ratnasari, di mana rumahnya? Parewagata. Apa tak campur? Selaki namanya siapa? Hansen. Hansen tinggal di mana? Paretoacai. Macam McTesen. Oh nih McTesen ning Madura. Nama aslinya Matasan. Ganti McTesen. Doraemon ning Madura. Durahman. Ku tak ada Madura suka abah ngoba. Astagfirullah. Para Allah. Masya Allah. Coca-Cola. Coba Pak. Makanya Pak jenengan kalau punya anak, telepon nyuun barokah ke Bib Toha. Assalamualaikum Bib, saya punya anak Bib. Jangan takut Pak,
Bib Toha seneng pak. Telepon mau nyuun barokah. Beri nyuun barokah bib nikah ketui kompoi bib. Laki bini atau ketui putra bib. Laki atau bini tanya aki. Laki nyuun panjenengan sebaring asma bib. Nanti putra panjenengan ketika lah sepo pak seneng pak. Abang kia orang. Siapa seberi nama? Bib Toha. Reng semakin belis itu ustad andalan. Namanya ustad siapa? Ustad Google. Siapa namanya? Saya seberi nama Ustadz Google. Aduh anak berdua Ustadz Yahoo, Ustadz YouTube. Apa yang akan kita banggakan? Boleh beri nama anak, beri nama pakai bulan-bulan Islam boleh. Ah bulan-bulan Islam. Semakin ini ke bulan apa nih kak? Bulan Islam bulan apa? Bunilun Rahasol, bulan Natura. Len Arab. Pertama apa len Arab bulan apa pertama? Bulan Muharram. Ture yo boleh, tak lain seorang. Bengu betul. Muharram, abi Muharram. Sofar, abi Sofar. Rabiul Awal, Rabius, Sani Jumadil, Ula Jumadil, Sani abi Jumadil Sani roh. Meni Rojab. Rojab, Sya'ban, Robah, Syau. Tungare. Pai tungar tegepe. Dulu. Boleh kalau punya anak nanti boleh beri nama-nama bulan Arab boleh. Anaknya lahir bulan Maulud beri nama mun laki Maulidi, bini Maulidia. Bagus. Mun lahir bulan Syawal, Sawaluddin. Kalau lahir bulan Ramadan, Ramadona, Ramadoni, Ramadono. Ini kadang-kadang enggak. Anaknya diberi nama bukan bulan Arab. Diberi nama bulan Masehi yang Januari, Februari. Itu bukan bulan Islam. Itu bulan orang-orang kafir. Anak mentang-mentang anak lahir bulan Agustus diberi nama Agustina. September Septiadi, Oktober Oktaviani, November Novitasari, Desember Desira Nasari, Januari Januardi, Februari Febrianti, Maret Mak Lampir. Macam-macam nak. Jadi kalau menikah cari orang seketornya bagus. Beda orang Pak Ustad. Saya akabin ben orang seketurunan bagus. Serah IPA Ustad. Saya akabin ben IPA kan keturunan bagus. Tak boleh Pak. Nggak boleh selain Habib menikah dengan IPA. Walaupun ada ulama bolehkan, memang betul ada mazhab yang bolehkan. Tapi kata Imam Sya'roni berkata, andaikan ada orang selain Habib menikah dengan IPA, lalu nanti di hadapan Nabi Muhammad, Nabi akan bertanya, kakek mak bengal akabin bentang kompoi IPA. Andaikan IPA tentang kompoi akabin ben Habib anak teti Habib teti iyi ben IPA teh. Gara-gara Habib akabin ben kakek ada tang kompoi tak teti iyi tak teti IPA teh. Napa jawab depan jenengan Pak Bu? Empun jalan menyala ke IPA. Banyak yang matur setin natin pada ben IPA. Banyak. Nih kepada ben IPA natin. Nanti kalau ada janda-janda beritahu nomor WA ya. Kesa-kasa. Itu cantik-cantik wajahnya tuh lihat mengkilap pada banyak makan. Ongkon nih kayak sampai ada pantun nasi kuring cukup kembung mau negelawin sokon ambung. Banyak mau negelawin sokon kuta ambung kena ambil celot. Jadi tidak boleh selain Habib tidak boleh menikah dengan IPA. Engki Pak Bu. Mana Bibib Toha akabin ben IPA atau ben Madura potren pakun teti Al-Jufri. Bib Hidir akabin ben IPA atau beni IPA potren pakun Al-Haddad. Tapi kalau saya Sahrukan akabin ben IPA potren beni Al-Jufri, beni Al-Haddad, Al-Kacung, Al-Cebeng. Mangkan saya nggak panjenengan ngajak orang ajar ke Habib. Banyak orang ini gara-gara corona. Buktikan. Coba, jika yang melanggar protokol kesehatan seorang ulama, jika yang melanggar protokol kesehatan seorang Habib seperti Habib Rizik langsung ditangkap. Tapi kalau yang melanggar pejabat, yang melanggar orang soki, yang melanggar artis, aman. Betul. Ini bukti, hati-hati. Sampai yang punya musuh yang benci ke Habib, napa tebun Nabi Muhammad Allah
Man adzana sabi wa dawi rahimi faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Ala dengarkan kedingaki tabun Nabi. Barang siapa yang kurang ajar, barang siapa yang zalim kepada keturunanku, kepada habaib, sama saja dia zalim, kurang ajar kepadaku. Barang siapa yang kurang ajar kepadaku, sama saja dia kurang ajar kepada Allah. Artinya orang yang zalim, orang yang kurang ajar kepada para habaib, berarti dia kurang ajar kepada Nabi Muhammad, kurang ajar kepada Allah. Surga jauh darinya, neraka dekat dengannya. Allahumma shalli wa sallim. Yang keempat, jika ingin menikah, Pak Bu cari menantu lidiniha. Lihat agamanya, lihat akhlaknya. Fatfar bidatid din taribat yadak. Jadi kalau menikah cari istri yang solihah. Makanya Sum, jadilah istri solihah Sum ya. Sekarang ini sulit Pak Bu cari istri solihah. Bukan 1001, 1.000.000.001. Nabi Muhammad adrubu begini. Dengarkan Bu, Nabi Muhammad bilang begini, puluhan tahun aku menikah dengan istriku Khadijah, sekalipun dia tidak pernah berwajah masam kepadaku. Ableut tak pernah. Istri Nabi. Kalau istri Bapak, berarti apa Pak? Pak, alhamdulillah lagi. Mun ableut tak pernah. Kin mun mel pun laku. Tak kalah benuk keong. Makanya kata saya tadi Bu, jika ibu pingin suami ibu tidak direbut oleh virus Marcona, ingat Bu ya, suami ibu ndak perlu lagi yang terutama yang kawin lama nih Bu, ndak perlu lagi wajah yang cantik. Yang diperlukan sekarang oleh suami ibu yang nikah lama, mulut yang cantik, kata-kata yang cantik, kata-kata yang lemah lembut, itu yang diperlukan. Iya kalau pengantin anyar Supriyadi yang dilihat Kulsum yang cantik, bodinya seksi. Aduh, minta percaya tolak dah kimalem nih. Ya, ini kalau pengantin baru. Pas akan tok Kulsum tut. Apa kata Kulsum? Tak langkong Bang Supriyadi seboran Bang. Tak sengaja cek gentok Bang, kan teken ngalto. Seboran Bang. Apa kata Supriyadi nanti malam? Tak apa-apa sayang, kenton kakek. Abu durian. Beli kentok abu durian. Beli tempoyak. Malam pertama kenton bodurian. Aduh, mulai gabin oleh setahun. Jangankan akan tok, pakai minyak wangi sebotol. Apa kata suami? Mau tangkuk minyak wangi. Bu, suami ibu nanti yang kawin udah setahun, apalagi 10-20 tahun, nggak diperlukan lagi wajah yang cantik. Yang diperlukan apa? Mulut yang cantik, kata-kata yang cantik, yang lemah lembut. Ikut Sum, ikut istri Nabi Sum. Itu Bu, istri Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad datang Bu ya, tok tok assalamualaikum, dijawab dengan lembut, waalaikumsalam. Ibu boleh, nanti saya ajarkan Bu ya. Saya ajarkan cara ibu jawab salam suami ibu biar tambah sayang, biar tidak direbut oleh virus Marcona. Ketika suami ibu datang, tok tok assalamualaikum, Kulsum jawab begini, waalaikumsalam, gitu. Aduh, nanti bini nggak nih kepak leso elang lagi Pak, makai ala kebangunan pun elang leso. Ini terkadang nih bini ya Allah tak bentak. Pleman dari Pontianak leso-leso ala kebangunan. Tok tok assalamualaikum, buka, kumsalam. Tak ngecil Pak. Makanya Bu, menurut penelitian, lebih banyak suami mati duluan daripada istri. Walaupun suaminya lebih muda, istrinya lebih tua, banyak suami mati dulu. Kenapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami penyakit ngecip mati. Letak bentak labeng ibu kak seguni tanyaki. Oleh berapa? Anak oleh berapa? Oleh 20. Cek masuk. Boleh keluar. Banyak oleh 200 baru boleh mulai. Kalau istri Nabi tidak Bu. Ketika Nabi ketok pintu, tok assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Makanya ini sunnah Nabi ya, sunnah Nabi Muhammad. Sunnah boleh Kulsum nanti Supriyadi praktek. Nabi Muhammad biasanya Pak Buki mandi berdua dengan istrinya di satu kamar mandi. Situng jeding dua-duaan. Boleh nanti. Saya biasa praktek sehari ini Bu. Sehari ini ayo kita mandi berdua di kamar mandi. Oke, sahukan. Masuk di kamar mandi, so-soan, cekeli lebur.
Saya lah tua Pak Ustaz lah. Kompoi lema umur lah sebitek. Nabi Muhammad umur sebitek telok. Tapi biasanya dia mandi satu jeding berdua dengan istrinya. Nanti boleh mbak laki mbak bini norok hi. Mulai laku mandi. Si waduan situ kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi kompoi ngantos. Ketika keluar mbak ketahuan. Jadi nanti begitu Sum, ibu-ibu, jika suaminya ingin tambah sayang tidak diribut oleh virus Marcona, jawab dengan lembut, ini istri Nabi bu, tok assalamualaikum, Waalaikumsalam kata istri Nabi. Setelah itu Nabi dilap keringatnya, pelona yelap. Panjenengan pernah yelap pak? Pelona pernah? Yelap pelo, sebelum Pak Ustaz dompet periksa, main dompet HP. Ibu begitu bu, suami ibu nanti pulang ibu lap pelona, udah dilap pelona bu, sambil pecet kipas, baru tanya aki, suami udah tenang, tanya aki tak langkong gak seboran agak, oleh sana apa lah kau Pontianak, aduh seboran le, are kapira gara corona le, abang cuma oleh 20.000, ala ko bangunan proyek tade, acual es tebu tade semenle takok corona, ala ko gojek tade penumpang takok corona, seboran le. Abang cuma oleh 20.000, tolong pecokop seminggu. Kalau istri solihah Kulsum, dia tidak akan marah-marah. Istri solihah akan menjawab, berduka nih ser kakek kak. Ala kojo Pontianak cuma oleh 20.000, tenang kak. Bingkok, benih cuma pecokop seminggu, pecokop setahun. Melihat kalender. Kalender geber aja mbak. Jeling geber aja setahun, cukup. Pak dengan cerek pak, kalau kadang berlari laki cerek, aduh coba penghasilan sebulan 5 juta, cerek kerajinan, mun asaren dompet apa sabuk ilmu katon. Makanya bu, jadilah istri yang pintar cari uang, ngerti bu? Jadilah istri yang pintar cari duit. Di mana saja suami ibu nampukkan duit, ibu tahu. Ketika ibu dapat duit dia, bang, ini duit apa? Itu duit sial. Ngapa duit sial bang? Iyalah, udah ku tampungkan masih ketahuan kau sial katanya. Itu istri yang pintar cari duit suami. Makanya jangan cerai pak. Modali pak. Kalau bapak pingin istri bapak cantik, pingin istri bapak wangi, modali betul larang pak. Udah kadang ibu minta obeng bang, minta pesen sekian ibu bang, beli bedek wardah tilaar, bedak tati. Apa kata suami sayang? Kaki tak bedek tak apa-apa. Muan kaki lapote, ngangkui tepung gendum catin. Ngangkui tepung gendum cerek-cerek pak. Begitu. Ini juga nih. Nanti malam ya Kulsum, nanti malam Sum. Ya bangun duluan Sum. Jam 3:30 bangun. Sebelum Bang Supriyati bangun, Kulsum bangun. Bangun, ya mandi, gosok gigi. Udah itu kalau telur malam pakai gincu. Udah pakai gincu, pakai celak maskara. Udah itu pakai soda yang bersama EPP itu. Apa namanya tuh? Sedo. Udah itu pakai minyak wangi 1 botol. Udah itu bangunkan Bang Supriyadi. Bang cek ke bang. Para sopo bang. Ketika Bang Supriyadi buka mata, Masya Allah bidadari. Ini kata balik pak, nanti malam Supriyadi jaga ada Kulsum kita dong. Ketika Supriyadi melak, astagfirullahaladzim, mata agak cita, bunga kuntilanak, situng ke barat, situng ke timur, asaren nggak belum, nangkang sedikit, lah nangkang kia jailan, lah jailan kia maunya, celing di Supriyadi on dulu, cobain kagak le. Kejut ada boleh darurat. Begitu pula bu, seorang istri harus punya malu di depan suami. Reng bini nikah harus agak tuh sifat todus derakan nah. Engki mau pengantin mantan ajar tak kira bangala kento. Kulsum cukento ke WC. Coba mantan oleh setahun bu, cum nyari kan kenton. Laki ketua sekalian duit bini dulu dua. Bener tak bener? Tur kadang cum nyari kan. Harus punya sifat malu bu.
Ini beda cerita Bu. Ada suami istri pengantin baru. Suami nareng soki. Akhirnya suaminya bilang kepada istri, sayang. Ah itu ya. Kalau manggil istri gitu, di, kering di, cale tolen di, HP sabuk di. Saya ngasum, mau nah Supriyadi main HP, saya ngasum. Jangan beda margona dalam HP itu. Di, jangan manggil nama dia. Coba manggil sum, tak usah. Nabi Muhammad kalau manggil istrinya apa? Ya Humairah, sayang. Begitu Nabi Muhammad manggil. Nanti kadang-kadang beda orang manggil muni, mun gacong. Obe. Nanti ikut Nabi Muhammad. Mau panjenengan peleman nanti balik. Kalau minta kopi, sayang, kebeli kopi sayang. Ya Allah kembang kopi ngah. Apa kata istri bapak? Bang, masuk jin apa kaki bang? Kayak saya nih Bu, saya. Dulu saya manggil istri saya, nama istri saya nama panjangnya Juwita Sahrini. Wah. Dulu ketika baru menikah, saya panggil istri saya Ade. Ketika hamil Bu, saya panggil sayang. Sekarang udah punya anak 3, saya panggil mama. Nanti mau adik kompoi, saya panggil Mbak. Letuah. Akhirnya ada suami istri pengantin baru. Ini suaminya soki kaya. Dia bilang pada istri, sayang, abang beri sayang sebuah rumah baru. Di mana bang? Mas anak masih jauh. Tapi ini surprise ya, kejutan. Harus tutup mata. Ditutup matanya Bu, ikat Bu. Nanti kalau udah nyampe sana baru boleh buka. Pakai mobil. Ketika udah masuk jauh rumahnya, nyampe masuk, istrinya nyak, bang, udah boleh buka? Belum. Kebetulan Bu, si istri cugentok. Bingung. Mantan anyar tak kira bangala kentok. Akhirnya cari akal, bang. Engkau arjeng bang. Kebayaki TS apa bang? Akhirnya suaminya ke BTS ke dapur, joreng soki, compon lanjong jauh dapur. Ketika suami depan ke dapur, agen tok dulu. Suami datang, tak ngeding suami, soki kan, dapur orang jauh. Ini deh yeno. Ketika ngenu, ku tak pas juga tok boleh, nyari akal boleh, bang, mak kurang manis bang. Rasai manis le, tak manis. Kayak kemarin gara-gara corona, di sini bedenten. Orang bi penyakit elang rasa beda banyak kan beda ki selang penciuman elang rasa. Saya aku tak ngecek Bu, ketika saya makan Indomie elang rasa, aduh kok bi corona periksa ku tak bumbune tak pasang esok ku bi corona. Akhirnya bilang, bang kurang manis bang TS nya bang. Ntar boleh selaki ke dapur. Coba orang akan tuh nyari kan tuh. Akhirnya suaminya datang minum tes, alhamdulillah leberes tak cukentok. Akhirnya bang udah boleh buka. Ya biar abang yang buka. Ketika ikatannya dibuka, rupanya Pak Bu di depan dia sudah ramai habaib dan kiai. Cek compoannya selamatan. Ramni beda Habib Toha. Benekul. Pas atanya bocet, Pak Ustadz Sahrukan datang sejak kapan? Saya datang sejak kentutan pertama. Kurang hancur. Engkoi kentoy. Makanya timret. Semakin dikemelaran Pak nyari istri solihah, masya Allah. Panjenengan Bu ya. Jika suami ibu tidak direbut oleh virus corona, tin meratin Bu, ingat Bu ya, tin meratin Bu, compok di rumah, bukan di luar rumah. Banyak yang bini semakin ini kata balik Pak. Aduh, mau keluar compok, ini contoh ini Allah, sehari ini galak. Tapi kalau di dalam rumah, suami mulai nak laku dalam hati mengharap mudah-mudahan aku disambut oleh istriku yang cantik yang wangi. Tetapi apa yang terjadi ketika sampai di rumah? Cium obun abu kotoh, cium colon abu jengkol, cium leer bukal panak balik banyak tanah. Akhirnya suami tidak jadi cium. Ketika suami tidak jadi cium, ibu protes, ibu marah-marah, bang kaki malah obe bang.
Dari saben kaki pendeteng alako kaki nyium engko. Tapi kaki setia obe bang. Maka kita nyium engko. Apakah kita sayang bang? Bening ko tak sayang le. Kaki boceng. Makanya tin meratin pak bu. Nih contoh boleh ikut istri saya. Saya kalau pulang ceramah bu, apalagi kalau jauh dari Singkawang, itu biasanya sampai di rumah pukul 2 malam. Itu istri saya bu tidak tidur dalam kamar bu, tidur di belakang pintu menunggu kedatangan sang Arjuna. Saya ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum Sahrini. Dia buka, waalaikumsalam Sahrukan. India oleh calehi. I love you bu. Apa kata Sari? I lepo you. Macam-macam. Kalau teluk malam pak bu, saya cium obun bu. Kalau teluk malam abu pentin, cium colon abu pepsoden, cium leher abu melatih, cium sokon abu cempedak. Juga ibu istri solihah sum. Tanda-tanda istri solihah, dia tidak terlalu banyak permintaan kepada suami. Cerok norok tentang kebuki, mun pancenengan oning, raken pancenengan lakon nara tak cok-cokop bu cerok norok tentang ke. Tor kadang ngereng bini seborang ating penting ngaki, kakak tak nyeling kakek juga, jok. Emas juga dubolo kak. Engkau kawin ben kakek kak lah 10 tahun kak. Emas imitasi kak. Bila sebelum pas asli kak. Jangan begitu bu. Jadilah istri yang qanaah. Bersyukur bu oleh suami diberi berapapun alhamdulillah. Nikah istri sebagus. Contohnya contoh. Ketika suami ibu pulang dari Pontianak sore ibu nelpon. Assalamualaikum bang. Sayang. Waalaikumsalam. Bade di magake bang. Engkau ki iya rele seborang rele. Engkau ki bade jalan cak lupa bang ya. Meliaki bakso kumis jo bang. Cak lupa bang. Meliaki bakso pentola sebolo. Kedi bang ya. Pentola sebolo. Akhirnya pak kecompok bimpian ibu buka bu. Bakso na pentola 2. Ibu protes bang. Engkau mesen ke kakek bang. Bakso pentola sebolo. Mak cuma oleh 2. Suami ibu jawab seborang sayang. Ragara apa? Ragara tang ban motor alat tu. Tang PC tang gaji bingkoi kebeli ban anyar. Engkau tang PC cuma karele mebu seborang nah. Engkau cuma bisa ngibe bakso pentol 2. Kalau istri solihah dia tidak akan marah-marah. Bang, tidak apa-apa bakso pentolnya 2 buti. Yang penting pentol abang masih ada 2 buti. Begitu bu. Terima apa adanya. Jangan penting-penting aki. Ini banyak istri sekarang begitu. Makanya banyak perempuan-perempuan nih. Ya kadang-kadang iri tengki. Tengki kepada ini bahaya bu. Buang bu sifat tengki bu. Ya. Akhirnya ada seorang istri punya sifat tengki. Dia bilang ke suami. Bang. Ini tetangga sebelah rumah. Pada waktu itu bu. Beli kulkas 6 pintu. Bede kulkas 6 pintu. Anggap lebih ada ceret. Bener tetangga beli kulkas 6 pintu. Abu ibu sedang kita tak terima. Melapor pada suami bang. Tetangga sebelah rumah bang beli kulkas 6 pintu. Abang harus belikan adik kulkas 10 pintu. Siap. Besok cari di pasar tengah. Kebetulan suaminya Soki Andi Lampe. Oleh sebulan tetangga sebelah rumah beli motor 2 buti. Ibu dengki tak terima, lapor lagi pada suami. Bang, tetangga sebelah rumah bang beli motor 2 buti. Abang tak boleh kalah bang. Abang harus belikan adik motor 3 buti. Siap. Besok cari di pasar tengah. Malah pasar tengah tuh Pak Ustaz. Iya, itu pasar andalan saya sekeluarga. Saya kalau lebaran beli jadi pasar tengah. Semakin banyak dulu tak mau pasar tengah. Pak gengsi pak. Aduh muntah nyaki. Kakek beli di mana baju anyar? Mulai pasar tengah. Ada pasar tengah. Ramayana. Padahal lelong. Makanya yang muda-muda, anak-anak kecil-kecil. Kalau oleh orang tuanya dibeli baju dari pasar tengah, kapuas, terima baju lelong, terima bersyukur.
Kan ada lagu tuh Ainun. Tahu lagu Ainun? Baju, yuk nyanyi sama-sama. Baju baru alhamdulillah tuh dipakai di hari tak punya pun apa masih ada baju lelong. Akhirnya dibelikanlah motor 3 butik, ndak mau kalah dengan tetangga sebelah rumah. Oleh sebulan tetangga sebelah rumah abini boleh, ibu dengki. Akhirnya bapak ngebela ke mana? Lek, penarik lek. Tetangga sebelah rumah beli kulkas 6 pintu, abang belikan adik kulkas 10 pintu. Terus tetangga sebelah rumah dek beli motor 2 butik, abang belikan adik motor 3 butik. Sekarang dek, kita tidak usah kalah dengan tetangga. Tetangga punya 2 istri, abang harus punya 4 istri, cendol kalah. Ayo, masih mau iri, dengki? Akhirnya senjata makan tuan. Tapi istri tak usah banyak. Ini, Supri Adi. Istri jangan banyak deh. Istri cukup sah. 1 jangan banyak. 1 di Kubu Padi, 1 di Pontianak, 1 di Singkawang, 1 di Ketapang. Nggak usah 1 ya, ngerti? Istri cukup 1, anak banyak. Begitu ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan Supriyadi oleh Allah keduanya dijadikan pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan keturunan soleh solihah. Mohon maaf Pak Bu, sampai di sini mudah-mudahan sejalan jam umur sehat. Abang ki boleh elain bektoh karena besok pagi saya masih ada ceramah lagi di Pal 6, malamnya di Punggor, Parit Leban, Seninnya di Mempawah, Selasanya di Singkawang. Jadi seborah muka-muka jam umur saja abang ki boleh elain bektoh orang lebih nyon seborah. Usikum menafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma